Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Revolis dengan NIM 22042326. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dan peran kader dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kader. Jadi, kader itu merupakan individu yang secara sukarela atau semi profesional menjalankan tugas dan fungsi sosial dalam masyarakat dengan tujuan untuk mendorong terjadinya perubahan positif dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kader menjadi bagian penting dari sistem sosial yang menghubungkan antara masyarakat dengan institusi formal seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun organisasi lainnya. Nah, peran kader itu bukan hanya sebatas pelaksana teknis, namun sebagai agen perubahan atau agent of change yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, untuk fungsi kader itu, pertama, kader itu berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta potensi yang dimiliki oleh lingkungan mereka. Nah, melalui pendekatan partisipatif, kader mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan, serta perencanaan program pembangunan. Nah, dalam hal ini, kader itu tidak menyampaikan informasi dari atas ke bawah, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dari bawah ke atas, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Kedua, kader juga berfungsi sebagai motivator yang menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan. Nah, dalam banyak kasus, masyarakat itu mengalami keasingan sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau juga kurangnya motivasi untuk perubahan. Nah, disinilah peran kader menjadi sangat vital untuk memberikan dorongan psikologis dan sosial, baik melalui edukasi, keteladanan, maupun pendampingan secara keberlanjutan. Nah, kader ini juga berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri dan memiliki kedekatan emosional yang sangat kuat, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan hubungan sosial menjadi lebih erat. Ketiga, kader bertindak sebagai penggerak masyarakat dalam implementasi program sosial seperti program kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup. Misalnya, dalam bidang kesehatan, kader posyandu itu berperan aktif dalam pemantauan pertumbuhan balita, penyuluhan gizi, imunisasi, serta pendampingan kepada ibu hamil. Nah, jika dalam konteks ekonomi, kader itu juga mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama atau koperasi sebagai wadah peningkatan ekonomi keluarga. Serta dalam bidang pendidikan, kader itu bisa menjadi tutor dalam program aksara fungsional atau penggerak literasi di masyarakat. Selain itu, kader juga memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan lokal. Mereka itu menjadi motor penggerak dalam pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, kelompok tani, serta lembaga kemasyarakatan di desa. Nah, melalui organisasi-organisasi tersebut, kader itu membantu dalam membangun solidaritas sosial yang memperkuat jaringan kerja, serta menciptakan sistem sosial yang lebih responsif terhadap permasalahan lokal. Dengan demikian, kader itu bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga pemimpin sosial di tingkat komunitas yang mampu menginisiasi perubahan dari bawah. Keberadaan dan peran aktif kader dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Namun, efektivitas kader itu sangat bergantung pada dukungan sistem, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengakuan yang memadai atas kontribusi dari mereka. Baiklah,
Saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri dari kader dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, biasanya kader itu berasal dan diterima oleh masyarakat setempat. Dengan penjelasan, kader itu biasanya merupakan warga lokal yang mengenal baik kondisi sosial dan budaya masyarakatnya, serta dipercaya oleh lingkungan sekitar. Kedua, kader itu bersifat sukarela dan memiliki semangat pengabdian. Dengan penjelasan, kebanyakan kader bekerja tanpa pamrih atau imbalan yang besar karena mereka itu memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan positif di masyarakat. Ketiga, mereka itu mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jadi, kader itu dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan mampu membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan warga maupun dengan pihak luar. Keempat, menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga lainnya. Jadi, kader itu sering menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait dan sebaliknya, menyampaikan informasi atau kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya itu proaktif dan berinisiatif. Jadi, mereka itu tidak menunggu perintah, tetapi mampu menciptakan kegiatan, menyusun rencana aksi, dan mendorong masyarakat untuk bergerak bersama. Selanjutnya itu, mereka itu memiliki pengetahuan dasar tentang bidang tugasnya. Misalnya nih, kader kesehatan paham tentang gizi dan pola hidup bersih. Sementara kader lingkungan paham prinsip dasar dari pelestarian lingkungan. Selanjutnya itu konsisten dan sabar dalam mendampingi masyarakat. Jadi, proses pemberdayaan itu tidak instan dan kader dituntut untuk tekun, telaten, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh-contoh kader dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada kader posyandu. Jadi, mereka ini adalah sukarelawan yang membantu pelayanan kesehatan dasar di lingkungan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Tugasnya mencakup penimbangan balita, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan, serta mendampingi ibu hamil dan menyusui. Kedua itu ada kader PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, kader ini berperan dalam membina keluarga agar lebih mandiri dan sejahtera. Jadi, mereka itu terlibat dalam program kesehatan, ekonomi rumah tangga, pendidikan keluarga, serta pelestarian lingkungan. Nah, ketiga, ada kader pemberdayaan masyarakat desa atau disingkat KPMD. Jadi, mereka itu bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Kader ini menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan warga. Selanjutnya itu ada kader Karang Taruna. Jadi, mereka itu merupakan kader kepemudaan yang mendorong aktivitas sosial dan ekonomi di kalangan pemuda desa, seperti pelatihan kewirausahaan, kerja bakti, dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya ada kader lingkungan. Nah, kader ini berfokus pada pelestarian lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, edukasi, serta konservasi air dan tanah. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.